Apa ketakutan terbesar kalian, khususnya para wanita? Banyak yang bakal jawab, takut sendirian seumur hidup, takut nggak laku, takut dibilang perawan tua, takut nggak ada yang mau, takut mengecewakan orang tua karena tak kunjung memberikan cucu. Tekanan sosial itu nyata. Gue tahu pertanyaan kapan nikah itu kadang lebih menusuk daripada kena pisau. Tapi kita semua terlalu fokus pada pertanyaan yang salah. Kita terlalu sibuk takut telat sampai kita lupa ada bahaya yang lebih mengancam. Salah dapat pasangan. Minggu lalu gue baca berita seorang ibu mengakhiri hidupnya sendiri, dan sebelumnya dia mengakhiri hidup anak-anaknya. Alasannya beban hidupnya terlalu berat, himpitan ekonomi, masalah rumah tangga yang tidak kunjung selesai. Setiap kali gue baca Alkitab kayak gitu, jujur gue sedih, gue marah karena masyarakat seringkali lebih peduli soal status pernikahan daripada kualitas. Yang penting kelihatan happy couple di Instagram, yang penting status di KTP berubah jadi kawin. Kita didoktrin bahwa perempuan itu baru lengkap ketika punya pasangan. Kita didoktrin bahwa perempuan itu sempurna ketika punya anak. Doktrin ini yang bikin kita dalam mode panik. Usia 25, 28, 30, alarm bunyi kencang. Akhirnya cowok red flag yang segede gaban pun kita terima karena kita udah gak punya pilihan. Yang penting ada yang ngelamar. Padahal menikah dengan orang yang salah adalah awal kehancuran lo pelan-pelan. Lo gak langsung mati, lo mati perlahan-lahan dari dalam. Kalian mungkin mikir, lebay, namanya juga rumah tangga pasti ada masalah. Beda, ini beda. Kehilangan diri sendiri itu salah satu hal yang menyakitkan menurut gue, yang tidak bisa terdefinisi rasa sakitnya. Awalnya lo berhenti menyuarakan pendapat karena takut ribut, akhirnya lo diam. Lo berhenti mengejar mimpi lo karena menurut pasangan lo mimpi lo gak penting. Akhirnya lo mundur pelan-pelan. Lo mulai dijauhkan dari teman-teman lo dibuat merasa salah ketika me time, padahal itu penting. Lo hidup tapi gak hidup. Lo jadi cangkang kosong yang fungsinya melayani ekspektasi orang lain. Dan di titik ini, lo sendirian melebihi waktu lo single. Kalau lo menikah dengan orang yang tepat, beban itu dibagi dua. Tapi kalau lo menikah dengan orang yang salah, beban lo bisa 10 kali lipat lebih berat. Selain ngurusin diri lo sendiri, lo juga harus mengurus mental lo yang berantakan. Belum lagi ketika lo nanti punya anak, ada hati yang mungkin ikut hancur juga. Gue di sini bukan untuk menakut-nakuti kalian. Ini untuk mengingatkan kalian supaya lebih takut dengan pilihan yang buruk daripada telat menikah. Di obrolan gue sebelumnya, gue bahas soal trauma. Nah, menikah dengan orang yang salah adalah cara tercepat untuk menciptakan trauma baru, trauma yang berlapis-lapis, trauma yang mungkin gak akan pernah sembuh. Jadi kalau lo sekarang rasa tertekan sama umur, please berhenti sebentar, tarik nafas. Lebih baik lo pakai waktu single lo sekarang untuk beresin trauma masa lalu lo, untuk kenalan sama diri lo sendiri, untuk membangun fondasi finansial, juga menguatkan mental. Kenapa? Supaya saat ada laki-laki yang datang, lo bisa milih dengan jernih. Lo bisa bedain mana yang tulus, mana yang manipulasi berkedok cinta. Ingat pesan gue, pernikahan itu bukan garis finish. Itu adalah start dari maraton yang panjangnya seumur hidup. Pastikan lo pilih partner yang bikin lo semangat, bukan yang sengaja nyandung kaki lo di kilometer pertama. Jangan korbankan kewarasan lo demi validasi sosial yang pada akhirnya ketika lo hancur di rumah tangga yang toksik, nggak ada satupun orang yang bakal nolongin lo, termasuk orang yang selalu nanya kapan lo nikah. Pilih diri lo sendiri selalu. Sampai ketemu di ocehan berikutnya. Bye.